Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali bersama Al-Kautsar Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat Id, dan sholat Jumat itu kedudukannya berdiri sendiri. Antara sholat Jumat dan sholat zuhur tidak ada keterkaitan, dan dalam hal ini bahwa sholat Jumat atau sholat Id itu bukan pengganti sholat zuhur. Bagaimana penjelasannya, kaum muslimin rahimakumullah? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, an Iyas bin Abi Ramlah as-Sami qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a fi yaumi qala na'am qala fa kaifa sana'a qala shallal aida thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man sya'a ayyusalli falyusalli. Itulah sebuah hadis yang artinya dari riwayat Iyas bin Abi Ramlah as-Sami, beliau berkata, aku pernah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya Zaid bin Arqam radhiyallahu an, apakah kamu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dua Id terkumpul dalam satu hari? Ia menjawab, iya pernah. Muawiyah bertanya, bagaimanakah yang beliau lakukan? Ia menjawab, beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Id kemudian memberikan keringanan untuk sholat Jumat. Beliau bersabda, barang siapa yang hendak sholat maka sholatlah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, juga Abu Dawud, juga An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan At-Toyalisi. Dari hadis tersebut di atas, bahwa hadis itu menerangkan apabila pada hari Jumat itu berketepatan jatuhnya hari raya, apakah itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melakukan sholat
Jumat. Itu yang ada keterangannya dalam hadis tersebut. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa kedudukan antara sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama-sama hukumnya wajib. Karena apa? Karena sholat Jumat itu wajib. Otomatis karena kedudukannya sama-sama sholat Id, maka antara sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu bukan sunnah muakkad, tetapi hukumnya adalah fardhu ain atau wajib. Jadi tidak mungkin kalau tidak satu level kedudukannya bisa merukhsah, bisa meniadakan satu sama lainnya. Jadi yang bisa merukhsah, bisa meringankan salah satu boleh ditinggalkan itu apabila kedudukan dari perintah itu adalah sama. Itu yang kami pahami dan juga dipahami oleh mursyid Thariqah Shidhiyah Kiai Muhammad Mukhtar Mufti yang selama ini melazimkan sholat zuhur dan sholat Jumat di hari Jumat. Apakah Jumat itu juga termasuk hari raya? Apakah termasuk sholat Jumat itu sholat Id? Adalah ya. Ada sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'un." Yang artinya pada hari ini terkumpul bagi kalian 2 hari raya. Barang siapa yang ingin mencukupkan dengan sholat Id dari sholat Jumat, maka itu cukup baginya, tetapi kami tetap sholat Jumat bersama. Hadis riwayat Abu Dawud, juga Ibnu Majah, juga Al-Hakim, juga Al-Bayhaqi dan Al-Khatib di dalam kitab Tarikh Baghdad, dan juga Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Al-A'lal Al-Mutanahiyah. Dari hadis tersebut bahwasanya karena dikatakan pada hari ini terkumpul bagi kalian 2 hari raya, maka jelaslah bahwa hari Jumat itu adalah hari raya. Karena hari Jumat itu hari raya, maka sholat Jumat itu adalah sholat Id atau sholat hari raya. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib, maka semua sholat hari raya
baik itu sholat Id Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Id Adha, sama-sama hukumnya wajib. Dan dengan demikian dalam hadis ini, karena kita diberi rukhsah kalau terkumpul 2 hari raya boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Seandainya kita memilih tidak sholat Jumat, tidak masalah, karena memang ada keringanan atau ada rukhsah, karena sudah melaksanakan sholat Id lainnya, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Misalkan jika hari itu terkumpul 2 hari raya, kita paginya sudah sholat hari raya, kita memilih sudah tidak melaksanakan sholat Jumat, apakah kita sudah tidak melaksanakan sholat zuhur lagi? Kalau paham sidikiyah dan saya memahami hadis ini, bahwasanya kalau sudah melaksanakan sholat Id di hari 2 hari raya itu dan kita memilih tidak sholat Jumat, maka sholat zuhur wajib dilaksanakan. Sholat zuhur tetap dilaksanakan, karena sholat zuhur itu adalah bagian dari sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Sholat 5 waktu tidak ada rukhsah sama sekali, tidak ada keringanan, hanya bisa dijamak atau diqosor pada saat kita sebagai musafir. Untuk itu, apabila pada hari Jumat berketepatan hari raya, maka meskipun kita tidak sholat Jumat karena sudah sholat hari raya, maka kita tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya, antara sholat Id dan sholat zuhur waktunya berbeda. Antara sholat Id dan sholat zuhur itu waktunya berbeda. Sholat Jumat atau sholat Id itu bisa di pagi hari, sedangkan sholat zuhur itu sudah ditentukan waktunya, yaitu apabila matahari sudah condong, sudah bergelincir, dan sampai waktu sebelum asar, itu waktunya zuhur. Untuk itu, bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pendapat kami, dan memang untuk meyakinkan kebiasaan kita yang selama ini dari kecil kita mengetahui dan kita tahu bahwa sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur dan sudah kita laksanakan sejak kecil. Untuk itu sangatlah sulit untuk mengubah mindset atau pemikiran kita. Tetapi karena dari dalil-dalil
di dalam hadis Nabi yang tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwa sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Maka akhirnya kami berkeyakinan bahwasanya sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat adalah sholat id. Sholat Jumat berdiri sendiri, sholat zuhur berdiri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.